kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi untuk kita semua. Sebelum kita beraktivitas, kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk saat hari ini Tuhan masih menolong memberkati kami, membangunkan kami dari pagi hari, dari tidur kami yang indah sehingga pagi hari ini kami boleh ada. Itu semua karena pertolongan dan penyertaan daripada Tuhan. Kami bersyukur dan kami berterima kasih. Dan saat pagi hari ini sebelum kami melangkah melanjutkan segala aktivitas kami rindu untuk kami boleh dilawat oleh kebenaran firman yang akan menguatkan kami bersama. Tolong kami untuk kami mengerti dan kami pahami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Yakobus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Dikatakan di sana, hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari mana datangnya perkelahian dan pertengkaran di antara kamu? Bukannya datang dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan kita jelas mengatakan bahwa kita harus mengendalikan nafsu. Bapak Ibu Saudara, apa yang ada di benak kita, apa yang ada di pikiran kita ketika
ada kata-kata nafsu. Tentu mungkin yang ada di pikiran kita adalah tentang nafsu makan, bahkan mungkin dalam konotasi negatifnya nafsu seks atau nafsu marah dan sebagainya. Atau juga ada hal-hal yang tidak baik yang terlintas yang hanya memuaskan keinginan daging kita, keinginan mata kita, keinginan yang di luar dari kehendak Tuhan. Bahkan menurut Kamus Bahasa Indonesia, nafsu itu sendiri berarti adalah keinginan. Jadi nafsu makan berarti juga merupakan keinginan. Nafsu keinginan daging itu merupakan juga adalah suatu yang dikatakan dalam konotasi nafsu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yang menjadi pertanyaannya adalah, coba kita pikirkan sejenak. Kalau kita mau makan dengan menikmati makanan kita, kalau kita tidak punya nafsu makan, apakah makanan itu terlihat enak, terlihat sedap untuk kita nikmati? Ketika kita mau makan, tentunya kalau ada nafsu, pasti kita akan semangat, seperti itu ya. Maka kita harus benar-benar memahami, kita harus benar-benar mengkontrol bagaimana nafsu yang ada dalam diri kita itu supaya dapat kita kendalikan. Karena orang yang nafsu makan terlalu berlebihan juga tidak baik. Memiliki nafsu sesuatu yang dalam tanda kutip negatif pun itu tidak baik. Karena itu akan membuat kita kehilangan kendali dan membuat kita jauh daripada Tuhan. Maka jelas sekali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau begitu apa yang akan kita lakukan dengan nafsu itu? Sesungguhnya tidak ada yang salah dengan nafsu itu sendiri. Maka jangan kita selalu berpikir negatif tentang nafsu. Yang terpenting di sini adalah bagaimana kita boleh mengendalikan nafsu itu. Karena segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Maka kita harus bisa mengkontrolnya, kita harus bisa mengendalikannya. Maka yang salah adalah ketika kita tidak bisa mengkontrol nafsu itu dan membuat kita pada akhirnya terjun ke dalam hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, maka sebagai anak-anak Tuhan, kita harus jelas mengerti, memahami apa yang dimaksudkan dari Yakobus pada saat pagi hari ini. Dari sini jelas dikatakan bahwa dari mana datangnya perkelahian dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Maka ketika dikatakan kendalikan nafsumu, ada hal-hal yang membuat pada akhirnya kita harus kendalikan nafsu kita. Sehingga tidak ada sengketa, tidak ada perkelahian, tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Maka penting sekali untuk kita kontrol, penting sekali untuk kita kendalikan supaya kita tidak dikendalikan oleh nafsu itu. Maka kita yang mengendalikannya. Sehingga jelas di ayat yang kedua, kamu mengingini sesuatu, kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jelas dalam ayat 2. Ketika kita tidak bisa mengkontrol keinginan kita, mengendalikan nafsu kita, yang terjadi adalah apa? Kita akan iri hati, kita akan saling membunuh, kita akan saling memiliki hubungan yang tidak baik satu dengan yang lain. Maka Yakobus sendiri mengingatkan kepada kita untuk apa? Untuk kita boleh mengendalikan hal-hal negatif yang ada dalam diri kita, kita ubah menjadi sesuatu yang positif. Sehingga apa Bapak Ibu Saudara? Kita bisa tenang dalam menghadapi setiap kehidupan kita. Maka jelas ketika kita sudah memiliki nafsu yang berlebihan, hal-hal negatif yang berlebihan, firman Tuhan katakan, datang berdoa sama Tuhan, minta Tuhan kendalikan itu semua, minta Tuhan yang akan menenangkan kita sehingga kita tenang di dalam menghadapi setiap persoalan yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, maka kenapa kita sulit sekali untuk kita bisa fokus di dalam doa kita? Kenapa? Kita sulit mengendalikan nafsu yang ada dalam diri kita. Sehingga firman Tuhan kita jelas, atau kamu pun berdoa juga, tapi kamu salah, tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta hendaknya kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Dalam artian apa Bapak Ibu Saudara? Ketika kita berdoa yang kita minta adalah keinginan-keinginan kita. Yang kita minta adalah kepuasan jiwa kita. Yang bersifat duniawi, bukan yang bersifat
sorgawi. Maka Tuhan mau katakan, ketika datang sama Tuhan, hendaklah yang kita minta itu apa yang menjadi kebutuhan mendasar dalam diri kita. Maka yang perlu kita minta di hadapan Tuhan, apa kebutuhan kita adalah semakin dekat dengan Dia, semakin rindu mencari Dia, tahu apa yang mencari kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga itu menjadi kebutuhan yang benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga yang kita penuhi tidak hanyalah keinginan-keinginan kita, hawa nafsu kita, pengen ini, pengen itu, sesungguhnya kita tidak terlalu penting untuk mendapatkannya, tapi karena ambisi kita, akhirnya apa? Kita salah bertindak. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari sebagai anak-anak Tuhan minta pertolongan Tuhan supaya Tuhan dapat mengendalikan apa yang ada dalam diri kita, mengendalikan hawa nafsu kita, sehingga ketika Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, menguasai hati, jiwa, pikiran kita, kita dapat menguasai itu semua. Kita tidak dikuasai oleh hawa nafsu, tapi kita bisa menguasainya. Kita yang mengendalikannya dan bukan kita yang dikendalikan oleh hawa nafsu itu. Biar firman Tuhan ini boleh memberkati kita. Kita semakin dikuatkan, kita semakin lagi diingatkan bahwa ada hal-hal yang harus kita kendalikan dalam diri kita sehingga kita tidak jauh daripada kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, maka hari ini kita mau sama-sama memuji Dia, mengagungkan Dia sebelum kita masuk di dalam doa-doa kita. Kita mau katakan, walau 1000 rebah. Bapak, kami bersyukur untuk saat pagi hari ini kami boleh sama-sama ditegur, kami boleh sama-sama diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang boleh mengajarkan kami untuk kami boleh mengendalikan hawa nafsu yang ada dalam diri kami. Tolong kami supaya kami tidak dikendalikan oleh hawa nafsu ini, tapi tolonglah supaya kami dapat mengendalikannya sehingga kami boleh berpikir, bertindak apa yang berkenan di hadapan Tuhan yang mulia untuk kami boleh kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Bapak, kami bersyukur untuk saat hari ini kami boleh memasuki masa-masa Prapaskah ini. Tuhan tolong dalam masa lain ini sehingga kami boleh semakin mendekatkan diri di hadapan Tuhan, mencari tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami.
Dan kami berdoa biarlah Tuhan yang menolong memampukan kami untuk kami senantiasa mencari kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh Bapa, hamba juga berdoa menyerahkan untuk setiap jemaat Mugimi Jakarta Pusat di tempat ini. Biar Engkau terus menolong memberkati pekerjaan mereka, usaha mereka, anak cucu mantu mereka dalam studi, dalam kuliah. Tuhan juga menolong memberkati sehingga mereka juga ada dalam lindungan penyertaan daripada Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang sedang merindukan keturunan, pasangan hidup, Tuhan Engkau dengar, Engkau jawab dalam waktu dan rencana Tuhan saja. Bahkan hamba juga terus berdoa menyerahkan untuk Bapak Ibu jemaat Tuhan di tempat ini yang dalam kelemahan tubuh, yang mengalami sakit penyakit, yang membutuhkan perlindungan, kesembuhan yang datangnya daripada Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, hadirlah Tuhan, jamah, pulihkan, sembuhkan mereka sehingga mereka boleh mendapatkan pemulihan, kesembuhan yang datangnya daripada Tuhan. Bahkan untuk setiap Bapak Ibu jemaat di tempat ini yang juga mungkin terdampak banjir yang terjadi di daerah Bekasi dan sekitarnya, Tuhan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka, kesehatan bagi mereka, dan kami percaya Engkau sumber pemulihan bagi setiap kehidupan mereka. Dan kami rindu Tuhan tidak ada lagi banjir-banjir susulan, dan kami percaya Engkau menjaga dan melawat daerah Bekasi dan sekitarnya ya Bapa. Bahkan kami juga rindu Tuhan Engkau terus menolong memberkati untuk setiap bangsa dan negara kami ini, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu sehingga bangsa ini boleh ada dalam lindungan dan penyertaan yang datangnya daripada Tuhan. Berkati setiap para pemimpin tertinggi maupun sampai yang terendah, biarlah mereka boleh bekerja sesuai dengan hikmat pertolongan daripada Tuhan. Bahkan kami juga rindu Tuhan, negara dan bangsa kami ini menjadi negara yang bersih dari korupsi. Tuhan yang terus memakai setiap para pemerintahan yang ada boleh bekerja dengan segenap hati mereka, seperti untuk bukan untuk menyenangkan diri mereka, tetapi juga untuk memikirkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Indonesia ini Bapak. Bahkan untuk setiap GMI yang ada di wilayah 2 ini, Tuhan berkati dalam proses pembangunan geraha. Engkau terus menolong memberkati setiap dana-dana yang dibutuhkan, Engkau yang mencukupkan ya Tuhan. Bahkan kami rindu Tuhan dalam suasana cuaca yang mungkin tidak mendukung, cuaca hujan, bahkan juga kami tahu akan ada bahaya banjir. Tuhan kami memohon pertolongan Tuhan, biarlah Tuhan menjadi penopang, biarlah Tuhan menolong melindungi bangsa ini Tuhan, sehingga tidak ada lagi banjir. Dan kami percaya Engkau menjadi pemulihan bagi setiap masyarakat Indonesia yang terdampak banjir. Biarlah Tuhan boleh menggerakkan hati orang-orang yang terbeban untuk mendukung, menolong setiap mereka yang saat ini membutuhkan pertolongan, baik makanan, baik minuman, bahkan obat-obatan. Tuhan juga menolong memberkati ya Bapa. Sungguh Tuhan kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Berkati, jaga, lindungi kami dalam menjalani setiap aktivitas sepanjang satu hari ini. Penyertaan Tuhan nyata dan baru dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Yesus Kristus kiranya menguatkan, meneguhkan iman percaya kita dari saat pagi hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.